warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Mutiara banter diri ya. Ini ada yang belum kenal sama saya. Ini mungkin mbak-mbaknya yang sudah bukan warna kuning mungkin belum kenal sama saya ya. Kalau yang warna kuning ada yang belum kenal. Ini ya paling banter diri Mbak Mutiara. Oke, apa kabar teman-teman semua? Saya ini manggilnya teman-teman ya, karena saya di sini masih muda. Jadi kita manggil, saya manggil kalian, saya anggap kalian sebagai teman-teman saya, gitu. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Setia Maulani, bisa dipanggil Lani. Ya, saya di sini dimintai tolong sama Ustaz Rohim untuk mendampingi kakak-kakak yang cantik ini, ya. Ada Mbak Ayu sama Mbak Romi, ya. Nanti beliau berdua ini yang akan sharing, ya, terutama membahas tentang muslimah untuk berkarya, gitu. Jadi cocok ya. Kita sebagai muslimah kita nggak cuma belajar masak, ya, nggak cuma belajar buat sekolah, tapi kita juga bisa berkarya. Entah nanti kita bisa bikin buku atau bikin buku resep masakan, gitu kan, nggak apa-apa ya. Nanti bukunya bisa kita jual, kita bisa menghasilkan uang, gitu ya. Gitu, sudah bisa dimulai, Mbak? Oh iya, ini oke, tolong dicatat nanti jika ada hal-hal yang penting. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti akan ada sesi tersendiri, bisa langsung ditanyakan, gitu ya. Terima kasih. Waktu sebenarnya saya serahkan kepada Kak Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Lani atas kesempatannya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya salamnya kurang mengenal ya. Ngantuk ya? Nggak ngantuk? Ngantuk nggak? Semangat? Ya, walaupun siang-siang harus tetap semangat ya. Ulang ini salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan di acara ini. Kita buka. Gimana kabarnya? Nanti kamu yang itu. Ya udah. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sekolahnya udah aktif belum? Belum. Belum. Udah. Iya, pada hari ini Cek. Udah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pada siang ini kita akan sharing bersama ya. Kalau acaranya itu bincang bersama, bincang remaja. Nah, pada kali ini saya akan men-sharingkan sesuatu tentang muslimah. Kira-kira ada yang ingat nggak temanya apa hari ini? Ayo, temanya apa? Judul perbincangan atau seri ini apa? Muslim, menjadi muslimah hebat dalam berkarya. Nah, oke, yang pertama kali perkenalan ya. Udah ada yang tahu nama saya? Udah belum?
Oh, di sini ada. Ya. Kalau di dalam dunia literasi, di dalam dunia tulisan, karena saya fokusnya seorang penulis ya. Nah, saya menggunakan nama Alicia Ayesa. Susah ya bacanya. Alicia Ayesa itu kalau dicari dalam bahasa Turki, artinya adalah seorang wanita yang tangguh, berjuang, suka kemandirian, suka tantangan, kayak gitu. Kalau Ayesa itu adalah nama lain dari Aisyah, yaitu ibunda kita semua, yaitu istri Nabi yang cerdik, cerdas, cantik dan paling muda, itu adalah ibunda Aisyah. Kalau nama asli saya adalah Ayu Nurul Asia, itu adalah pemberian dari orang tua saya. Saya lahir di Sragen 23 Maret 97. Kesibukan saya adalah seorang guru SMP. Nah, kebanyakan di sini SMP semua ya. Jadi kayak murid saya ya. Lalu yang kedua penulis, yang selanjutnya adalah penggiat literasi. Nah, ini saya lebih fokus membuat proyek. Siapa yang mau nulis nanti bisa kerja sama saya. Ini adalah karya-karya saya sampai hari ini. Lalu ini buku-buku saya yang pernah saya tulis. Salah satunya nanti saya bawa. Yuk, lanjut. Nah, judulnya kan ini ya, Muslimah menjadi muslimah hebat dalam berkarya. Nah, kira-kira sebagai pembukaan, apa sih muslimah itu? Apa? Coba yang jilbab pink coba. Merah muda. Muslimah itu apa sih? Sering dengar kan kata muslimah? Nah, tadi aku kayaknya dengar ada yang namanya mutiara ya. Wah, Kak Mutiara, muslimah itu apa sih? Pernah sering dengar kan? Ayo, muslimah itu apa sih? Orang yang beragama Islam, perempuan yang beragama Islam. Ya, iya. Di sini muslimah itu dalam arti sederhananya adalah seorang wanita yang beragama Islam, yang memeluk agama Islam. Nah, jadi kalau adik-adik semuanya agamanya Islam kan? Nah, itu adalah seorang muslimah. Nah, yang akan dibahas pada kali ini adalah muslimah yang hebat. Nah, muslimah yang hebat itu seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, bisa sih kita menganggap muslimah yang hebat itu adalah muslimah yang punya karya atau muslimah yang taat sama Allah gitu. Nah, definisi di sini muslimah menurut saya adalah yang pertama adalah berusaha mentaati Allah. Kita semua tahu bahwa perintah Allah itu kan banyak ya, apalagi seorang muslimah itu banyak sekali aturan-aturan yang harus ditaatinya. Misal, memakai jilbab, menutup aurat, lalu tidak berpergian jauh tanpa mahram. Nah, itu salah satunya aturan Allah. Lalu yang kedua adalah berusaha menjauhi aturan Allah. Karena kita sebagai seorang muslimah yang tahu kalau Allah itu mempunyai aturan, Allah itu mempunyai larangan. Nah, karena kita sebagai seorang muslimah yang berusaha taat, kita harus berusaha menjauhi larangannya. Salah satu larangannya, ada yang bisa menyebutkan larangan Allah? Coba yang belakang yang pakai jilbab putih dan sebutkan larangan Allah. Seorang muslim itu nggak boleh ngelakuin apa sih? Apa? Ada yang tahu lainnya? Ayo, nggak usah takut. Kita di sini semuanya adalah belajar. Salah itu wajar. Salah itu bukan suatu hal yang memalukan seperti itu. Kalau kalian tidak berani mengungkapkan apa isi pendapat kalian, maka kita akan sulit maju seperti itu. Jadi menjadi seorang muslimah itu yang pertama itu nggak takut
nggak takut, lalu nggak takut salah juga, nggak takut melangkah, nggak takut ketika ingin mengeluarkan pendapatnya, kayak gitu. Ini pertanyaan gampang loh. Ya, apa Mutiara? Tidak memakai jilbab saat keluar. Ya, itu salah satunya larangan Allah ya. Karena Allah memerintahnya kita memakai jilbab. Nah, jadi kalau udah menjadi seorang muslimah juga harus pakai jilbab. Nah, di sini udah insya Allah semuanya udah bisa ya. Keluar harus pakai jilbab, semuanya udah tahu. Tahu ya insya Allah. Karena gini ya. Kalau kita keluar nggak pakai jilbab, lalu rambut kita kelihatan, itu semuanya akan disiksa ketika nanti di akhirat. Bahkan pernah dengar nggak? Kalau kita keluar nggak pakai jilbab, yang pertama kali disiksa itu adalah bapak kita. Nah, makanya kita berusaha menjadi seorang muslimah, melindungilah rambut kita karena rambut itu termasuk aurat, termasuk mahkota yang harus dilindungi seperti itu. Lalu yang ketiga, muslimah itu menurut saya adalah sadar jika manusia itu diciptakan dengan visi. Nah, di sini artinya adalah gini. Allah itu menciptakan semuanya. Apa yang di dunia ini mempunyai maksud, mempunyai tujuan. Ketika Allah menciptakan nyamuk, menciptakan pohon, menciptakan kucing, semuanya itu ada maksudnya, ada tujuannya. Sama seperti kita. Nah, manusia itu diciptakan juga ada tujuannya, kayak gitu. Nah, tujuannya adalah seperti yang ditulis, seperti yang difirmankan Allah di surat Az-Zariyat 56 ya. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk mengabdi. Nah, dan yang namanya mengabdi itu adalah kita berusaha menjadi hambanya Allah. Nah, kalau ada satu poin yang menjadi penting yang harus kita semuanya tahu adalah semuanya kita yang di dunia ini adalah hambanya Allah. Yang namanya hambanya Allah, kita tuh harus nurut sama Allah, sama pencipta kita gitu. Kalau kita nggak mau nurut sama Allah, ya udah cari bumi yang lain, ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini salah satu ketaatan seorang muslimah adalah bersyukur. Nah, ini nanti ada kaitannya nih, kenapa kita bersyukur, lalu kenapa kita harus berkarya. Nah, sini ada kaitannya dan ini adalah yang paling dasar seperti itu. Kenapa sih kita harus bersyukur? Kenapa sih kita harus bersyukur? Yang pakai kacamata coba. Kenapa sih kita harus bersyukur? Ayo, menurut kamu, namanya siapa? Anissa. Ya, nama yang bagus ya. Coba, menurut Anissa, kenapa sih kita itu harus bersyukur kayak gitu? Ayo, kenapa? Nggak usah malu, aku nggak nilai kok. Ada yang tahu? Coba jawab itu. Apa namanya siapa? Zahwa. Ya, Zahwa. Menurut Zahwa, apa sih manfaat bersyukur itu? Agar selalu ingat kepada Allah. Ya, bisa, itu bagus. Nah, salah satunya juga bersyukur ya. Bersyukur itu ingat sama Allah kalau Allah itu yang ngasih nikmat ya. Nah, seperti juga yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 36, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah kayak gitu. Jadi, nikmat yang Allah berikan itu kan cukup banyak ya. Misal, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak, kita bisa bersuara, bisa melihat, lalu kita punya pikiran, punya otak yang bisa digunakan untuk berpikir, untuk mengerjakan PR. Nah, itu adalah semuanya adalah nikmat dari Allah tanpa kita sadari ya. Nah, dari situ Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan hati kita, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pernah dengar kan ketika nanti kita di akhirat, apa sih yang berbicara? Apa yang berbicara? Iya, seluruh badan kita.
Biasanya kalau kita di dunia yang bisa bicara ini mulut ya, bener kan, mulut. Tapi nanti ketika di akhirat yang berbicara itu semua anggota tubuh kita. Yang mulut yang biasanya kita ngomong, biasanya berbicara, yang biasanya ini lo aku bagus, ini lo aku cantik, ini aku baik kok, ini aku jujur, itu akan dikunci sama Allah. Yang seharusnya bicara, tapi nanti ketika di akhirat dikunci. Yang akan berbicara hanyalah anggota badan kita. Misal kaki nanti akan berbicara. Ya Allah, ketika aku di dunia, kakiku ini digunakan untuk maksiat. Kakiku ini digunakan untuk mencuri. Ibaratnya berjalan mencuri maksudnya. Kayak gitu. Lalu tangan juga, mata juga, telinga juga kayak gitu. Telinga, makanya mata juga. Ya Allah, ketika aku di dunia, mataku digunakan untuk melihat hal yang buruk kayak gitu. Nah, jadi ketika kita di akhirat itu adalah sebuah persaksian yang sangat akurat, persaksian yang sangat valid ya. Maksudnya ketika kita di akhirat nggak bisa bohong kayak gitu. Misalnya kita bilang enggak ya Allah, aku nggak maksiat kok, tanganku digunakan untuk baik, tanganku nggak digunakan untuk mencuri, kayak gitu nggak bisa. Nah, jadi di akhirat itu apa adanya, semuanya itu akan berbicara apa adanya di hadapan Allah seperti itu. Coba. Nah, lalu yang kedua adalah hebat. Tadi kan kita judulnya menjadi muslimah hebat dalam berkarya. Hebat. Hebat itu apa sih? Kayaknya di sini harus aktif deh. Coba Mbak Iya. Hebat itu apa sih? Kalau menurut siapa? Mbaknya siapa namanya? Yang dia jawab biru dongker. Hah? Email. Ya, menurut Kak di email apa hebat itu? Hebat. Sering dengar kan ya? Apa hebat? Hebat itu coba Mbaknya. Itu siapa namanya? Ya kamu. Maya. Manda. Oh ya, menurut Dik Manda, menjadi muslimah yang hebat itu muslimah yang apa sih? Nggak usah dipikir terlalu itulah dalam. Apa aja sih? Kalau kamu dengar kata hebat, itu apa sih yang di pikiran kamu? Hebatnya apa sih? Pintar, keren, gitu. Cantik termasuk hebat ya? Termasuk nggak? Termasuk. Nah, di sini ada beberapa definisi yang menurut saya arti kata hebat itu. Nah, di sini yang pertama adalah belajar. Kalau menurut saya menjadi seorang muslimah yang hebat itu, ia itu harus suka belajar. Ia harus suka belajar. Karena kita tahu bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah itu sangat luas. Misal ini kalian SMP, lalu kalian lanjut SMA, masih ada S1, S2, S3. Bahkan kalau kalian menemukan sebuah penemuan baru, kalian akan mendapatkan gelar profesor. Terus ini, belajar itu ya, belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar kalian di kehidupan sehari-hari itu adalah pembelajaran yang paling penting. Pembelajaran yang sesungguhnya adalah ketika kalian di hidup sekolah, ketika kalian bersosialisasi, ketika kalian di rumah, ketika kalian bermasyarakat, itu adalah cara-cara belajar yang sesungguhnya kayak gitu. Nah, ilmu Allah itu sangat luas ya. Diibaratkan ya, lautan digunakan untuk menulis ilmunya Allah itu nggak akan pernah bisa, itu nggak akan pernah tuntas. Jadi kalau misalkan biasanya pulpen itu ada tintanya ya. Nah, misalnya pulpen itu diganti tintanya pakai air laut untuk menuliskan semua ilmunya Allah, itu nggak akan pernah habis ilmunya Allah untuk tertulis kayak gitu. Jadi ilmunya Allah itu sangat-sangat luas. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang harus kita ketahui adalah arti
sukses itu adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu adalah orang yang sukses. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi lebih baik? Ya kita harus belajar. Oh ternyata kemarin saya salah ini, jadi besok nggak boleh diulangi, kayak gitu. Jadi proses belajar itu sangat penting ya. Yang kedua adalah menjadi bermanfaat. Di slide selanjutnya. Nah, yang kedua adalah muslimah yang hebat itu adalah muslimah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita semuanya tahu ya bahwa, pernah dengar nggak, kalau sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Kalau ibarat pohon yang baik itu adalah pohon yang punya buah. Bisa buahnya berbuah, daunnya bisa bermanfaat, lalu akarnya bisa bermanfaat, lalu batangnya juga bermanfaat. Nah, itu adalah sebuah pohon yang penuh manfaat, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain, ibaratnya kita itu adalah sepohon yang mati. Pohonnya itu ada, tapi kita tidak bisa memberi manfaat kepada manusia. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita bermanfaat kayak gitu. Cara kita bermanfaat bagi orang lain, kita nggak harus nunggu kaya ya. Mungkin bagi kita, bagaimana aku bisa bermanfaat? Aku aja miskin, aku aja nggak punya uang, nggak punya jajan yang banyak buat dibagiin, nggak kayak gitu ya. Tapi bermanfaat ini adalah dimulai dari hal yang paling kecil. Gitu. Kalau kita misalnya punya ilmu, kita bagikan ilmu kita. Misalnya ya, ada Kak Nisa nggak bisa matematika, lalu Kak Mutiara pintar matematika. Nah, itu berbagi, bermanfaat, diajari kayak gitu. Lalu kalau kita nggak punya ilmu, masih ada lagi, kita bisa bermanfaat dengan tenaga. Misal ada teman kita yang mungkin kesulitan membawa sesuatu, nah lalu kita mungkin badannya kuat, badannya sehat, lalu membawa berat-berat juga kuat. Nah, kita bisa membantu, bisa bermanfaat bagi orang lain dengan tenaga. Lalu selanjutnya yang paling familiar adalah kita bermanfaat dengan harta. Nah, ini seperti Abdul Rauf bin Auf ya, yang sangat kaya raya di zaman Nabi, yang ketika sekali sedekah itu langsung banyak, ibaratnya itu kayak 1 miliar itu kayak langsung disedekahkan gitu, karena saking kayanya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita punya harta, diberikan kelebihan sama Allah, kita kaya, kita harus gunakan untuk manfaatkan untuk orang lain gitu. Nah, lalu yang arti sesungguhnya di sini berkarya. Nah, salah satu gimana sih menjadi seorang muslimah yang hebat? Nah, yang pertama, yang paling penting adalah berkarya. Berkarya itu apa sih? Mutiara, berkarya apa? Di sekolah ada pelajaran prakarya nggak? Nah, biasanya prakarya itu ngapain sih? Ya, menciptakan sesuatu. Nah, yang namanya karya itu kan ciptaan ya. Jadi kalau kita pelajaran prakarya, kebetulan juga saya juga ngajar prakarya di sekolah. Jadi biasanya kalau murid-murid saya itu suruh menciptakan sesuatu gitu. Nah, di sini yang namanya karya itu adalah menciptakan. Tapi menciptakan ini karena kita seorang muslimah itu tidak main-main. Karena harus ada syaratnya nih ya. Ini syaratnya, yaitu apa yang kita ciptakan itu harus bermanfaat bagi orang lain. Lagi-lagi adalah bermanfaat bagi orang lain. Karena sia-sia kan ya kalau kita membuat sesuatu, tapi ternyata tidak berguna bagi orang lain, itu sia-sia nggak? Sia-sia, apalagi sia-sia banget kalau nggak dapat pahala dari Allah. Nah, itu sia-sia banget nih. Nah,
Maka sangat bersyukur juga adalah karena kita seorang muslimah nih ya. Karena seorang muslimah itu apa-apa semuanya itu akan diganjar sama Allah, semuanya akan diberi pahala sama Allah. Misal, penemu lampu siapa? Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Seandainya ya Thomas Alva Edison itu beragama Islam, itu pasti pahalanya banyak banget. Soalnya lampu ini bermanfaat, bahkan sampai nanti kita tua, berganti generasi, berganti zaman, lampu ini kan terus bermanfaat kan? Nah, padahal kalau kita memberi manfaat pada orang lain, itu pahalanya berlipat-lipat. Nah, sama juga ketika ini ada teman kita yang mengajarkan sebuah ilmu, lalu teman itu mengamalkannya, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang sama besarnya tanpa mengurangi pahala yang mengerjakan. Ya, jadi kayak gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau kita membuat sebuah karya yang bermanfaat. Nah, ketika berkarya, ini seorang muslimah nih. Seorang muslimah itu wajib belajar, wajib semangat, wajib terus berjuang. Jangan malas, jangan susah untuk belajar, jangan ya. Kalau kita melihat para muslimah zaman dahulu, itu ada Ibunda Khadijah yang sangat pintar banget dalam bidang ekonomi, pintar matematika, pintar bisnis. Lalu ada Ibunda Aisyah yang bisa menghafal ribuan hadis, kayak gitu. Lalu pintar dalam ilmu fikih dan ilmu lainnya. Lalu ada juga Fadu Mudayyib, ini adalah seorang dari Somalia, Afrika, di bagian Afrika, yaitu seorang muslimah yang berkulit hitam. Kalau adik-adik pernah tahu, di luar negeri dulu itu ada sebuah kesimpangan. Kalau yang berkulit hitam itu pasti akan dianiaya, pasti akan disiksa, dianggap remeh, dianggap nggak pintar, dianggap nggak cerdas, kayak gitu. Tapi seorang Fadu Mudayyib ini bisa memberikan bukti kalau seorang muslimah walaupun berkulit hitam, seorang muslimah juga, tapi dia bisa cerdas. Bahkan beliau ini adalah seorang kandidat doktor dan penerima beasiswa di universitas nomor 1 di dunia. Gitu. Lalu ada juga seorang Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri ini adalah seorang wanita pendiri pertama kali universitas di dunia. Ya, kita bisa bayangkan ternyata muslimah itu juga bisa pintar ya, muslimah itu juga bisa berkarya ya, muslimah itu juga bisa bermanfaat ya kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya, kenapa sih kita berkarya? Kenapa sih kita harus membantu orang banyak? Kenapa kita harus bisa berbagi? Kayak gitu. Nah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi ya. Kalau kalian pernah dengar, kita ketika nanti di akhirat itu tidak akan beranjak dari hadapan Allah sebelum kita ditanya tentang 4 hal. Ya, kita kan nanti udah tahu kan kalau nanti di akhirat semua itu akan dipanggil sama Allah lalu disidang, udah tahu kan? Nah, kita akan dipanggil, Anissa maju, Mutiara maju, siapa dia? Manda maju, mari maju satu-satu. Dan itu akan ditanya tentang 4 hal. Dan itu nggak akan kita berpindah kecuali kita akan ditanya 4 hal ini. Nah, 4 halnya ini apa aja? Yang pertama adalah umurnya. Ditanya, wahai hambaku, ketika kamu di dunia, umur kamu habiskan untuk apa? Untuk apa? Apakah untuk rebahan aja? Atau hanya untuk tidur aja? Atau untuk main-main aja? Atau buat nge-game? Atau buat mungkin piknik, jalan-jalan? Nah, kayak gitu semuanya akan ditanyain sama Allah gitu. Umur kamu
itu kamu habiskan untuk apa gitu. Ibaratnya apa, untuk mencari ilmu atau untuk sekolah atau malah banyak tidurnya gitu. Nah itu semuanya akan ditanya sama Allah. Yang kedua adalah jasadnya. Nah jasad tadi kan sudah saya jelaskan ya, jasad itu termasuk tadi anggota tubuh kita akan ditanya sama Allah. Lalu ada riwayat lain yang menjelaskan akan ditanya itu adalah masa muda. Nah, ini menjadi penting banget nih. Nah, adik-adik ini kan masuk masa muda. Nah, ini adalah masa yang akan dipertanyakan kepada Allah. Yang akan dipertanyakan kepada kita. Yang akan ditanya sama Allah. Ketika kamu muda, ketika umur kamu masih berapa nih? 15. 12. Nah, ketika umur 12, kamu itu ngapain aja gitu? Apakah kamu gunain untuk main atau mungkin untuk ngaji, untuk menuntut ilmu? Nah, itu semuanya akan ditanya kepada Allah. Yang paling penting ini, masa kan ada masa kecil, ada masa muda, ada masa tua. Nah, yang akan ditanya sama Allah adalah masa muda. Nah, maka karena kita seorang muslimah udah tahu ajarannya Allah, maka kita harus tahu nih cara menggunakan masa muda. Ya, gunakanlah dengan seperti ini, menuntut ilmu. Mungkin teman-teman kalian di rumah mungkin pada tidur ya. Ada yang tidur, lalu ada yang main game. Tapi kalian memilih untuk datang ke sini untuk belajar. Nah, itulah yang akan menjadi sebuah amalan yang bisa kalian banggakan di hadapan Allah. Gini, ya Allah, hari ini ketika panas-panas, ketika syahdu kayaknya kalau tidur itu nyenyak gitu. Tapi ya Allah, saya memilih untuk datang ke sini untuk mengaji. Nah, lalu kalian sebutkan permintaan kalian atau doa kalian kepada Allah. Insya Allah itu ya, Allah akan ijabah. Lalu kenapa sih kita berkarya? Tadi sudah saya jelaskan bahwa berkarya itu untuk bersyukur. Karena kita sudah dikasih sama Allah sebuah nikmat, maka kita harus memberikan juga nikmat atau berbagi dengan orang lain. Gitu. Selanjutnya, nah sekarang ini cara berkarya. Bawa buku semua? Yang bawa siapa? Coba ngancung. Cuma kata orang. Coba nih, kayaknya saya ada kertas KPS. Yang bawa kertas bisa dikeluarkan. Iya, itu tadi cuma 20 mbak. Coba. Daripada ngantuk nggak? Ngantuk. Nah, ini akan dikasih bikin sama Kak Romi ya. Nah, ini Kak Romi ini adalah sahabat saya nih. Nah, Kak Romi ini seorang penulis juga. Ya, semangatnya bertambah ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangat Ini semangat kurang semangat. Cek lagi. Mana semangat semangat Mbak Mutiara semangat sekali ya. Terima kasih teman-teman untuk semangatnya. Agar kalian tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Bisa berdiri? Bisa ya semuanya. Ayo kita berdiri dulu. Sudah kenal satu sama lain, teman dekatnya yang di sebelahnya sudah kenal? Sudah. Nah, ice breaking kali ini adalah untuk mempererat ukhuwah antara teman. Jadi kita sesama muslimah, sesama orang Islam, wanita itu harus mempunyai ukhuwah yang kuat untuk membuktikan kekuatan pertemanan
gantian tangan kalian kayak gini. Yang kiri juga. Nah, ini social distancing, nggak apa-apa, berdua aja kamu ya. Nah, jadi nanti kalau saya bilang apel itu miring ke kanan, apel ke kanan, kemudian jeruk ke kiri, anggur ke depan, terus mangga ke belakang. Ingat, sudah ingat? Apel kemana? Jeruk? Mangga? Anggur? Oke, sudah ingat. Coba dulu. Pada suatu hari, Kak Ayu pergi ke Tasikmalaya. Udaranya sangat panas sekali. Kemudian berhenti di sebuah warung soto buah. Ada banyak sekali buah. Ada buah anggur, apel, jeruk, dan mangga. Kemudian ada satu buah lagi yang menarik perhatiannya Ayu, buah stroberi. Nah, kemudian Kak Ayu pengen buatkan 2 stok buah dengan isi yang pertama, Bu, tolong buatkan 1 es buah, isinya mangga. Iya. Nanti kalau ada yang salah, nanti maju ya. Nemenin kita berdua biar temennya tambah banyak. Kemudian setelah itu minta dikasih stroberi. Masih tetap ya? Belum berubah. Emang enak dikerjain. Sekarang Mbak Ayu ditambah lagi buahnya. Bu, tolong tambahkan mangga. Kemudian apel, jeruk, sama anggur supaya nikmat. Bu, anggurnya ditambah lagi. Lagi Bu, 1 lagi. Iya. Sekarang boleh tegak dulu. Tadi ada yang salah nggak Mbak Ayu? Lulus. Uji pertama lulus nih. Uji pertama lulus. Sekarang sop buah yang tadi kan minta 2 sop ya, baru 1. Bu, sekarang sop buahnya 1 mangkok lagi buat sahabat saya. Karena dia kecil, buahnya yang banyak ya Bu. Nah, banyak-banyak. Oke. Ibunya tanya, Mbak Ayu, buahnya mau yang apa? Yang cantik. Buahnya yang cantik kira-kira ada tidak teman-teman? Tidak ada Mbak Ayu, adanya yang manis. Oh, yang manis. Jangan manisan. Kemanisan. Mau buah apa yang jangan kemanisan Mbak Ayu? Buah mangga. Buah mangga. Telat, ada yang telat nih. Ada yang telat. Buahnya berarti kurang erat, kurang kokoh. Buah apa lagi Mbak Ayu? Buah apel. Karena yang dibuatin sebuah saya tambah apelnya lagi ya Bu. Lagi Bu, 1 potong lagi. Sekarang tambah jeruk biar seger kan panas. Oh, anggurnya juga Bu. Lagi Bu anggurnya. Tambahkan mangga dong 1 lagi. Ya, terima kasih teman-teman sudah es breaking. Masih ngantuk tidak? Masih ngantuk? Mau es breaking lagi? Zara kayaknya. Oh iya, di sini apa?
Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh bisa? Lupa. Oh lupa. Supaya tidak lupa, Mbak Mutiara tolong diingatkan temannya dulu ya. Dikasih contoh dulu. Nggak lupa. Ya nanti bareng-bareng. Nanti semuanya nggak lupa. Tepuk anak soleh. Aku Anak soleh. rajin Sholat. Rajin ngaji. orang tua, Dihormati. adik, Kakak. Disayangi. guru, Para guru. ditaati, Taati. cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam yes, kafir no. Setan bus pocong. Ada pocong-pocong. Kalau di sekolah saya ada sapi. Oh, karena anak SD. Ini ada pocong-pocong. Lucu ya Mbak ya? Ada yang baru. Coba cek sekali lagi. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, adik kakak disayangi, para guru ditaati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam yes, kafir no. Setan bus. Oke, boleh duduk. Terima kasih teman-teman. Tadi setannya bus atau musuh sih? Bus apa musuh tadi setannya? Setan. Bus atau setan musuh? Khusus. Oh, jadi setannya itu ya di khusus biar pergi. Masih ada yang ngantuk? Ada yang masih ngantuk nggak? Kalau masih ada stresnya nanti suruh maju ke depan. Nggak. Oke, tadi kan udah dengerin beberapa penjelasan dari saya kan ya. Gimana sih seorang muslimah menjadi seorang muslimah yang hebat itu gimana? Lalu apa sih manfaatnya berkarya? Kenapa kita udah bermanfaat? Nah sekarang ada sebuah kertas di hadapan kalian. Udah dapat kertas semuanya? Coba angkat kertasnya. Siapa yang belum dapat? Yang belakang? Mbak Iya udah dapat belum? Kertasnya mana? Nah, nggak kertas aja loh ya. Bapak Injil kan? Masya Allah. Nggak ada ya. Itu buat kegantian. Oh iya, bisa. Sekarang baris pertama dulu ya. Baris pertama bawa peta semua. Nah yang belakang ada yang bawa nggak? Dipinjemin ke depannya. Ini karena nggak pinjam. Siapa yang nggak? Udah? Anissa belum. Belakang baris 2, 3. Ayo tadi kan kita udah belajar berbagi nih. Kita harus kalau punya satu pulpen, ada yang membutuhkan, bisa dipinjamkan. Ada ya? Nggak ada. Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa nulis pokoknya. Kita solutif ya. Ada yang nonton filmnya Buta Hijau nggak? Atau ada nggak tahu nih? Kan kita itu nontonnya tuh yang baik-baik. Iya, sorry. Nontonnya yang baik. Nah, kita tuh nggak akan angkat kalau cuma dengerin aja. Jadi kita tuh perlu menulis nih, perlu praktek juga. Nah, sebelum kita jauh-jauh tentang gimana sih cara kita berkarya, kita harus tahu dulu kita tuh mau berkarya apa gitu. Nah, yang harus ditulis di kertas itu adalah tentang mimpi.
Mimpi. Mimpi itu apa? Iya, cita-cita. Mimpi itu bukan didapat dari aku tak tidur dulu ya, terus bermimpi, itu bukan. Tapi di sini adalah tentang cita-cita. Tulislah cita-citamu, lalu lihatlah sekitar 5 tahun ke depan, maka cita-citamu itu akan terwujud. Tapi yang penting usaha, ya nggak mungkin lah kita cita-cita udah terus kita nunggu wujud juga nggak mungkin, karena Allah itu sudah berfirman kepada kita, Allah itu tidak akan mengubah suatu keadaan seseorang kalau dia tidak mengubahnya. Ibaratnya nih ya, kita tuh akan miskin terus kalau kita itu nggak akan, kalau kita nggak akan bekerja, kita nggak mencari uang, kita akan miskin terus. Nggak mungkin kan Allah itu ngasih harta turun ke langit, turun dari langit ke bawah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, jadi kita harus berusaha. Nah, salah satunya dengan menulis cita-cita. Nah, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk menulis cita-cita, dan jangan takut untuk menulis harapan. Karena kalau menurut saya, mimpi itu adalah sesuatu yang membuatku terus bersemangat. Kalau kata Kak Rom ini ya, kalau quotes-nya Kak Romi, cita-cita atau mimpi itu adalah suatu hal yang membuatmu itu bersabar lebih lama, bekerja lebih keras, berdoa lebih deras, dan satunya apa? Dan itu berjuang lebih, ya, dan belajar lebih cerdas lagi. Tambahan kalau dari saya, cita-cita itu adalah suatu hal yang membuatmu itu rela begadang, rela belajar di teman lainnya main, kamu rela belajar, kamu rela mengeluarkan uang untuk itu, rela nggak tidur. Nah, itu adalah mimpi. Misal sebagai contoh aja, menjadi seorang penulis. Kalau kalian bercita-cita ingin menjadi seorang penulis, kalian harus berjuang lebih keras daripada orang lain. Di saat orang lain tidur, kalian harus bangun, harus menulis. Ketika teman kalian mengeluarkan uang untuk jajan, kalian harus rela mengeluarkan uang untuk membeli buku. Nah, itu yang namanya cita-cita itu adalah membutuhkan sebuah pengorbanan yang banyak sekali. Nah, sekarang tugasnya adalah menulis 10 cita-cita. Iya, yang kalian inginkan di masa depan kalian. Nggak usah pernah takut untuk bermimpi. Bermimpi kan nggak bayar kan? Nah, mimpi itu gratis, jadi nggak usah takut. Misal, ingin jadi presiden, boleh nggak Kak Romi? Boleh. Oh, nggak ada yang itu Pak, nggak ada yang bakal berhukum. Tulislah cita-cita kalian itu setinggi-tingginya. Kalau misalnya cita-cita ingin terbang ke bulan, kalau nggak kesampaian kan jatuhnya ke bintang. Jatuhnya kayak gitu. Maksudnya masih nyangkut. Iya, masih nyangkut gitu loh. Kalau kita cita-citanya masuk surga Firdaus yang paling tinggi tingkatannya gitu, nanti paling nomor 6 atau nomor 5 insya Allah bisa gitu. Jadi jangan pernah takut bermimpi, tulislah mimpi kalian. Walaupun itu ya, kalau kata orang lain tuh, ih nggak mungkin, masa kamu ingin jadi insinyur, masa kamu sih mau jadi profesor, ingin kuliah, ingin menghajikan orang tua, nggak mungkin. Nah, ketika orang lain mengatakan itu nggak mungkin, itu adalah saatnya kalian mungkin, kayak gitu. Jadi itu adalah janji Allah ya. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Gitu. Semakin dicaci, semakin dicemooh orang, semakin dihina orang, maka itu adalah saatnya kalian untuk tumbuh. Kalau kalian dicaci sama orang, kalian diam aja, buktiin kalau aku tuh bisa. Kalau aku tuh nggak seburuk dan aku tuh nggak seperti
yang kamu inginkan. Jadi kalau ada teman kalian yang mengejek atau mungkin tetangga kalian yang kamu mana bisa jadi orang sukses gitu, kamu diam aja, buktikan suatu hari nanti kalian akan sukses kayak gitu. Jadi buktikan dengan sebuah karya, buktikan dengan sebuah bukti. Kalau dibalas dengan ucapan itu nggak bagus ya, nggak boleh di doa didiamkan aja. Berapa menit nih buat nulis? Kasih waktu berapa menit ya? Maksimal 5 menit ya. Cukup lah. Udah gitu. Ya, tulis aja, nggak usah mikir kamu ingin jadi apa, nggak usah takut untuk bermimpi. Yang belakang bisa siap-siap yang mikir nanti daripada sulit. Nah, nanti langsung nulis gitu. Ingin jadi apa? Buatlah hidup kalian itu berarti dengan berkarya atau menjadi sesuatu. Kalau kalian punya karya, ketika kalian sudah meninggal, itu yang akan dikenang adalah karya kalian. Tapi, karena karya ini tidak pernah mati. Tapi kalau kalian hidup, meninggal, dan tidak mempunyai sebuah karya, ya udah itu nggak akan dikenang orang gitu. Jadi itu adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Udah belum? Baris 1? Belum. Tinggal 2 menit ya. Gak usah lama-lama. Misalnya mau bermimpi kuliah di Oxford University. Oxford itu mana sih Mbak? Itu di luar negeri ya teman-teman. Di mana Mbak? Ayo. Di Inggris. Terus teman-teman misalnya mau, Mbak saya pengen banget kuliah di Jepang. Tulis aja, siapa tahu nanti kalau kita sering membaca tulisan kita, mimpi-mimpi kita, siapa tahu nanti Allah ijabah. Tiba-tiba malaikat kelewat mengaminkan. Masya Allah sekali. Apalagi ini kita sedang berada di majelis ilmu, teman-teman bisa berdoa apapun, ada 70.000 malaikat yang menaungi kita, yang siap mengaminkan doa-doa kita. Jadi pas lagi kayak gini, doakan saja apa yang teman-teman inginkan. Misalnya pengen di sekolah di SMA favorit Mbak, pengen jadi juara 1 tingkat nasional, misalnya tahfidz tingkat nasional juara 1, tulis saja. Atau pengen Mbak saya pengen kuliah di Al-Azhar di Kairo Mesir, tulis aja. Siapa tahu nanti, bukan siapa tahu ya, tapi kita berusaha mewujudkan mimpi kita. Kalau kita tidak mewujudkan mimpi-mimpi kita, siapa lagi yang akan mewujudkan keinginan kita kalau bukan kita sendiri ya teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi.
biar teman yang di belakangnya juga bisa menuliskan mimpinya. Misalnya Mbak saya pengen jadi penulis yang terkenal kayak Terelie, kayak Asma Nadia. Kenal kan Asma Nadia, Terelie? Nah, kalau pengen seperti itu tuliskan saja. Yang sudah dapat bulban yang belakang langsung bisa nulis mimpinya ya. Kalau Mbak kok cuma 10 kok dikit banget, boleh lebih, boleh kan Mbak Ayu? Boleh banget. Kan kita nih harus menulis 100 mimpi. 100 mimpi. Nanti kalau mimpinya sudah terwujud tinggal dicoret. Misalnya Mbak umur 25 tahun selesai kuliah, saya pengen naik haji sama orang tua saya, boleh banget. Itu adalah mimpi kita ya. Jadi kita harus berusaha bagaimanapun caranya. Kalau kita sudah memprioritaskan mimpi, memprioritaskan sesuatu, pasti akan Allah kasih tahu bagaimana jalannya. Yang penting kita mau berusaha. Nah, apa menulis itu adalah satu langkah awal kita untuk berkarya. Udah selesai? Yang tengah barista belum? Gak usah nyontek temannya ya. Punya mimpi sendiri, gak usah nyontek. Jadilah dirimu sendiri. Dan jangan pernah takut tentang mimpi kalian. Kalau teman-teman ingin tahu tentang, kita boleh bercerita nih tentang mimpi kita ya. Salah satu wujud mimpi yang sudah terjadi di dalam hidup saya. Waktu itu saya kuliah semester awal, masih awal-awal. Saya menuliskan mimpi saya harus lulus tepat waktu, lulus 8 semester. Itu adalah salah satu mimpi saya. Dan waktu itu saya jurusannya bahasa Arab. Saya bukan anak pondok juga. Nah, saya kalau teman-teman ingin tahu, saya itu anak TKJ, anak komputer. Kalau masuk ke jurusan bahasa Arab, kira-kira nyambung nggak? Enggak. Padahal komputer itu kan kebanyakan malah bahasa Inggris ya. Tapi aku dari bahasa Arab. Gitu. Nah, ini adalah menjadi sebuah tantangan bagi saya sendiri gitu. Bisa nggak sih lulus dalam waktu 8 semester gitu. Padahal teman-teman saya, kakak-kakak kelas saya itu rata-rata itu adalah lulus semester banyak lah, lebih dari 8. Nah, tapi qadarullah dengan izin Allah akhirnya bisa gitu. Nah, satu lagi mimpi saya yang terwujud adalah menjadi seorang penulis. Dulu ketika awal 2020, saya menulis beberapa mimpi. Yang salah satunya adalah menerbitkan sebuah buku. Caranya nggak tahu. Dengan jalan apa saya juga nggak tahu. Terus cara nulisnya gimana?
gimana, terus mulainya dari mana saya juga nggak tahu. Tapi nyatanya bisa, hingga akhirnya secara tidak langsung Allah itu menunjukkan jalan gitu. Pada dasarnya gini, kalau kalian sudah mempunyai sebuah mimpi, itu akan masuk ke dalam otak baik paling bawah, otak alam sadar yang paling bawah. Nah, secara tidak langsung setiap hari bertambah semakin hari itu otak itu akan bekerja, akan mencari jalan bagaimana untuk mewujudkan mimpi itu. Nah, itu adalah pentingnya kita menulis mimpi. Kalau Kak Robi ini pasti ada banyak banget mimpi yang Kak Robi ini kan juga suka nulis nih. Kita tuh sama-sama suka nulis. Kita juga ada project bareng. Sebelum ini, sini ada yang suka nulis gak? Nulis puisi atau nulis status di WA? Sering? Atau ya nulis status ya? Nulisnya yang baik-baik ya, jangan yang galau-galau. Kasihan nanti dunia banyak manusia bucin. Nah, nanti kalau pingin nulis bisa nih kolaborasi bareng kita. Nih kalau sebuah prestasi, sebuah hasil dari wujudnya mimpi Kak Romi apa nih? Bisa ceritakan biar motivasi adik-adik. Ya, mimpi Kak Romi ya. Mimpi saya itu dulu adalah menjadi seorang penulis. Tapi ternyata Allah agak menguji. Ketika mau masuk sastra Indonesia, bapak saya tidak mengizinkan. Kenapa? Ada yang tahu kira-kira pekerjaan seorang sastrawan itu apa? Gak kelihatan ya pekerjaannya apa, kayaknya gak mutu banget gitu ya. Tapi itu adalah salah satu mimpi saya, berkecimpung di dunia sastra. Tapi waktu itu bapak saya tidak mengizinkan saya untuk menjadi seorang sastrawan, khususnya penulis. Karena katanya kalau jadi penulis itu tidak bisa menjadi seorang guru. Dan bapak saya itu pengennya saya menjadi seorang guru, karena kalau menjadi seorang guru itu sudah pasti bisa menjadi seorang penulis, tapi menjadi seorang guru itu menjadi seorang penulis itu belum tentu bisa menjadi guru. Dan akhirnya saya menuruti mimpi bapak saya untuk menjadikan saya seorang guru. Ya dengan agak berat hati ya, tapi untuk membahagiakan orang tua kita sebagai anaknya, apalagi perempuan ya, itu ditanggung bapaknya sampai sebelum kita menikah, itu ditanggung bapak. Nah, jadi saya pengen sekali mewujudkan mimpi bapak, dan saya di situ berdoa semoga dengan saya mewujudkan mimpi bapak, saya juga bisa mewujudkan impian saya. Dan akhirnya saya bisa menjadi seorang guru sekaligus menjadi seorang penulis. Meskipun belum mempunyai buku tunggal seperti Mbak Ayu, tapi saya sudah ikut menulis beberapa buku. Kemudian yang satu lagi yang paling saya impikan sebelum saya masuk kuliah itu saya pengen membawa bapak saya ke podium wisuda untuk mewakili orang tua wisudawan yang terbaik kayak gitu ya. Tapi qadarullah Allah turunkan wabah corona sehingga wisuda saya harus ditunda. Padahal saya pengen banget wisudanya cepet wisuda gitu ya. Tapi ternyata corona ditunda. Nah, di situ saya sedih sekali, ya Allah, kenapa mimpi-mimpi saya sepertinya sulit sekali untuk saya wujudkan. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh nyalain Allah, nggak boleh tanya kenapa, karena itu sudah jalannya kita. Tapi bagaimanapun jalannya mimpi kita itu pasti akan Allah kabulkan.
saya. Jadi kan akhirnya saya nggak bisa mendapatkan predikat mahasiswa terbaik ya. Malu sekali saya. Tapi nggak apa-apa. Tapi akhirnya bapak saya masih tetap bisa mewakili orang tua wisudawan meskipun secara virtual. Itu sudah sangat menjadikan saya percaya bahwa apapun yang kita impikan itu pasti akan Allah kabulkan, bagaimanapun caranya. Kayak pas waktu corona datang itu, saya itu sudah nggak percaya kalau bapak saya bakalan bisa naik podium karena saya sudah tidak mendapat predikat mahasiswa terbaik. Tapi dengan cara Allah yang lain, Allah mewujudkannya dengan indah. Waktu itu saya pelepasan wisuda secara online. Pas saya lagi masuk login Zoom, tahu kan Zoom meeting. Nah itu tiba-tiba dosen saya memanggil, Romi Rahmaton gitu ya. Iya Pak, saya nanti setelah kita selesai bincang-bincang bisa dipersiapkan untuk pidato perpisahan dari jurusan PGMI. Jadi saya bisa mewakili teman-teman saya PGMI untuk pidato di pelepasan wisuda di fakultas meskipun secara virtual. Jadi mimpi saya tidak ada yang tidak terwujud. Semuanya alhamdulillah terwujud dengan kuasa Allah. Alhamdulillah ya. Jadi kalau teman-teman punya mimpi itu jangan takut kalau tidak terwujud, karena Allah itu punya cara yang lebih indah untuk mewujudkan mimpi kita. Meskipun kelihatannya itu nggak ada celah sama sekali untuk bisa terwujud, tapi Allah mempunyai rencana yang indah dan ternyata diwujudkan. Meskipun tidak di podium wisuda, kalau seperti tidak corona itu kan bisa maju ke depan ya. Orang tua dikasih bunga, yang betapa bahagianya ya orang tua kalau dikasih bunga. Nah itu dulu saya pengen sekali. Dan pas corona itu saya benar-benar ya kok harus ada corona kayak gitu. Sebenarnya itu nggak boleh ya teman-teman, nggak usah ditiru. Jadi kita nggak boleh ngeluh. Apapun jalannya kita untuk menuju mimpi-mimpi kita itu jangan dianggap berat atau dianggap nggak akan terjadi. Tapi yakinkan pada diri kita bahwa semua yang kita impikan itu kalau kita mau berusaha keras, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Jadi kita nggak usah takut untuk bermimpi. Saya itu anaknya tukang selepan keliling. Tahu teman-teman? Tukang selepan keliling itu kerjanya ini ya, keliling cari siapa yang mau nyelapin gabahnya buat dijadiin beras gitu. Kadang bapak saya itu pulang nggak bawa uang, tapi saya ngotot pengen kuliah. Sampai ibu saya itu heran, lebihnya kok aku kuliah ki, penghasilan aja nggak nentu kayak gitu ya. Gak usah ngimpi, ibu saya bilang kayak gitu. Tapi saya terus minta sama Allah, ya Allah, ini mudah bagimu, mudahkanlah bagiku. Dan benar ternyata saya bisa lulus sampai sekarang dan sudah bisa menjadi guru. Dan dulu yang menjadi kekuatan saya adalah lagunya Niji, Laskar Pelangi, tahu? Mimpi adalah kunci, tahu? Bisa kita nyanyiin bareng-bareng ya? Hafal kan? Ya, ini ada teksnya tapi nggak ada musiknya. Ada yang mau pakai mic? Mbak Mutiara mungkin? Nah itu ya. Mimpi adalah kunci. Baru-baru nggak bisa nyanyi ya? Mimpi itu kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlari
kita bekerja lebih keras. Kalau yang lainnya gara PR sampai naik dewe alas sesok nurun kancane. Kalau kita yang punya mimpi nggak boleh kayak gitu dong. Kita harus berusaha lebih keras dari teman-teman kita. Terus mimpi itu sesuatu yang membuat kita belajar lebih cerdas. Bagaimana Mbak belajar lebih cerdas itu? Kalau kita nggak bisa pelajaran matematika, ya kita belajar lebih cerdas dengan belajar ke orang yang lebih bisa. Contohnya ke Mbak Lina, Mbak Lani, itu salah, ke Mbak Lani. Terus mimpi itu yang membuat kita berdoa lebih deras. Jadi di sepertiga malam itu Allah sudah berjanji ya, kalau kita mau bangun di sepertiga malam, kita akan dijanjikan dipermudah urusannya, dipermudah pekerjaannya, dijamin kesuksesannya. Itu sudah janji Allah ya. Kalau kita mau menghidupkan malam-malam kita dengan sholat tahajud, di saat semua orang terlelap, tertidur pulas, kita bangun, kita minta sama Allah, kita nangis deres banget sampai air mata ini membasahi mukena kita. Nah, itulah mimpi kita. Mimpi yang membuat kita berdoa lebih deras, lebih keras, lebih rutin, pokoknya lebih berusaha lebih keras. Itulah mimpi gitu. Terus mimpi itu yang membuat kita seperti itu tadi, kerja keras, belajar cerdas, berdoa lebih keras, lebih deras air matanya, terus bersabar tanpa batas. Seperti tadi ya, saya kira saya nggak bisa membuat bapak saya berpidato mewakili orang tua wisudawan. Ya sudah, saya berusaha, ya weslah sabar. Mungkin selanjutnya saya bisa membuat bapak saya berpidato di lain tempat. Ternyata setelah sabar itu terlewat lama, tadinya mau April wisudanya nggak jadi, terus diganti mau Mei nggak jadi. Terus saya berusaha sabar terus ya Allah paringono sabar gitu ya, supaya nggak nangis terus ya. Kok gitu aja kok nangis tombak ya melo ya. Terus kita sabar terus sampai akhirnya bulan Juli tanggal 20 saya di wisuda dan bapak saya mewakili orang tua wisudawan untuk memberikan pidato perpisahan gitu ya. Dan di situ saya merasa sangat, ya Allah, ternyata hadiahmu itu lebih indah daripada yang saya rencanakan. Sampai bapak saya itu gini nepuk saya karena sudah berusaha untuk sabar gitu ya. Dan kalau kita bersabar, pasti Allah akan berikan hadiah terindah. Sabar itu hadiahnya surga loh. Makanya sabar itu susah. Kalau nggak susah namanya istirahat, bukan sabar. Berhenti ya. Ya sudah selesai menulis mimpinya, 10 mimpinya. Masya Allah sekali ya cerita dari Kak Rami ya. Ternyata mimpi itu pasti terwujud walaupun entah caranya bagaimana gitu. Mungkin kita anggapnya itu nggak mungkin kayak gitu. Tapi Allah itu caranya banyak ya. Jadi jangan pernah meragukan mimpi dan jangan pernah meragukan kuasa Allah seperti itu. Kalau cerita tentang mimpi, sebenarnya berbicara di sini adalah juga mimpi saya. Kalau ingin tahu dan ingin tahu menjadi salah satu pembicara seperti ini adalah mimpi saya di awal 2020 nih. Mimpi awal 2020 bulan Januari, pas awal bulan saya menuliskan mimpi
saya ingin menjadi pembicara suatu saat nanti gitu. Pintar bicara juga enggak, pas di kampus juga ikut organisasi juga enggak. Lalu kira-kira kalau dipikir tuh kamu tuh mau bicara, mau jadi pembicara tuh kamu ngomong apa sih yuk kayak gitu ibaratnya. Kamu tuh nggak punya keahlian apa-apa ibaratnya gitu. Tapi setelah ini bulan apa, September, Agustus ya, setelah 8 bulan mimpi itu saya tulis, ternyata Allah mengabulkan gitu. Bahkan dengan banyak cara banget, banyak tantangan yang saya hadapi ya. Misalnya tadi pagi, hampir saja tadi malam saya tidak diizinkan bapak saya untuk kesini. Hampir saya, bahkan saya sempat sedih banget, nangis gitu. Ya Allah, ini udah ada kesempatan kalau saya bisa berbagi dengan adik-adik yang di sini, kenapa tidak diizinkan? Lalu ya Allah, ini kan mimpi saya yang udah lama gitu. Ini hal positif loh ya Allah gitu. Saya bahkan tadi malam saya sempat nggak tidur ya, nggak tidurnya karena sedih ya. Kayaknya terlalu melo. Tapi ternyata ketika pagi itu masih nggak diizinkan, aku masih sedih, pura-pura sedih gitu sih, sedih. Terus ketika jam 9, nah itu adalah sebuah rencana dari Allah. Bahkan kalau kalian tahu, saya udah bilang ke ustadz kalian, ke Ustadz Rahim, maaf Ustadz, ternyata saya tidak diizinkan pergi sama bapak saya. Tapi lagi-lagi, siapa sih yang bisa memegang hati orang? Siapa sih yang bisa membolak-balikan hati orang yang tadinya nggak boleh, akhirnya boleh? Siapa? Ya hanya Allah. Itu karena tadi saya bilang di awal, semuanya itu milik Allah. Sama juga semangat kalian, hati kalian lagi semangat, lagi sedih, itu semuanya adalah kuasanya Allah. Ya, jadi sama juga ketika orang tua lagi nggak sepaham sama kita, orang tua nggak ngizinin, gitu mending disolawatin aja, disolawatin terus itu sama dibacain Al-Fatihah biar orang tua menyetujui gitu. Lalu ketika jam 9 itu tiba-tiba bapak saya bilang, gimana kamu jadi? Aku masih diem aja soalnya masih kayak sambil gitu nggak diizinin. Terus akhirnya ya udah, kamu saya beri kesempatan berangkat. Akhirnya saya langsung mandi, beres-beres, siap-siap, akhirnya kesini. Tadi mampir dulu ke rumahnya Kak Romi. Jadi akhirnya ketemu sama kalian, sama adik-adik kalian, sama kalian kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Bahkan tadi pagi kalau teman-teman tahu, saya tuh nulis status gini. Gagalnya mimpi kita hari ini bukan berarti esok kita tidak bisa bermimpi lagi. Karena tadi pagi saya udah mikir, ya Allah, mimpi saya gagal. Ternyata Allah belum mengizinkan mimpi saya menjadi pembicara, berbicara di sini. Ternyata Allah tunda. Saya tadi pagi masih mikir kayak gitu, bahkan pagi-pagi udah mikir kayak gitu. Ternyata mimpi saya harus tertunda, yang entah kapan terjadi. Tapi Allah itu Maha Kuasa atas segalanya. Bisa saja kita mengatakan tidak mungkin, tapi menjadi mungkin kayak gitu. Jadi jangan takut bermimpi, jangan takut ingin bercita-cita apapun itu. Nah sekarang udah selesai semuanya nih. Udah selesai? Belum? Ada yang nulis 10, lebih dari 10 mimpi nggak? Enggak. Tadi kan itu saya bilangnya kalau bisa nulis 100 mimpi. 100 mimpi. Tulis itu toh, kalau nulis toh. Nulis mimpi itu kalau bisa detail, misal ingin mempunyai mobil. Nah, jangan mobil aja, sebutkan mereknya, sebutkan warnanya, lalu ada apa fasilitasnya, belinya gimana, dengan harga berapa. Nah, itu detailkan sama Allah, karena itu ya akan menjadi proposal ketika di hadapan Allah. Kalau doa gampang aja, ya Allah, ini buku sekumpulan mimpiku, ya Allah tolong kabulkan. Jadi kita nggak usah bicara 100 mimpi, nyebutin satu-satu nggak usah ya, tapi kita langsung
langsung aja. Ya Allah, ini buku mimpiku, tolong kabulkan. Kayak gitu. Jadi kayak saya pernah dengar cerita itu ketika di Mekah haji itu bawa proposal kayak gitu. Jadi langsung nggak usah nyebutin, kan biasanya kalau dari tetangga ada nitip doa. Nah nitip doa ya nanti ketika di Mekah gitu. Jadi tulis aja ya Allah, ini adalah doa-doa yang ingin Allah kabulkan. Udah? Nah sekarang ada tantangan nih. Yang mau membacakan mimpinya di depan. Tadi kita udah bahas, jangan pernah takut, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut maju. Gini, malu itu ada tempatnya. Malu itu toh, malu itu ketika kamu melakukan salah, itu malu yang benar. Tapi kalau kamu malu ketika belajar, itu salah. Misal kamu nggak bisa matematika, tapi kamu diam aja, itu salah. Seharusnya kamu tanya. Seharusnya juga kalau guru bertanya, kalian menjawab. Sama juga ketika disuruh maju, juga harus maju. Nah ini tantangan nih. Ini akan ada hadiah spesial dari saya. Buku saya salah satunya yang saya tulis ketika ini adalah buku pertama kali yang saya tulis. Di dalamnya ada tulisan saya. Ketika saya masih awal, masih belum belum banyak karyanya. Ini adalah pertama kali saya menulis dan dibukukan. Ayo maju, menceritakan mimpinya, menuliskan mimpinya. Membacakan mimpinya, membacakan 10 mimpi yang telah ditulis. Ayo. Ini sebuah kesempatan. Siapa ia yang berani mengambil, ia yang akan mendapatkannya. Kalau kalian diam aja, kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Ayo, ada yang berani? Saya nggak akan nilai kok. Dan di sini masalahnya cuma berani atau tidak. Itulah yang seharusnya kalian perangi dalam diri kalian. Ayo, siapa yang berani nih? Ya, coba baca aja. Saya juga bukan guru bahasa Indonesia ya. Ayo, siapa? Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 orang. Jadilah salah satu di antara 22 orang yang mendapatkan hadiah spesial dari saya. Ayo, siapa yang berani? Ayo. Yang suka baca buku tadi. Ya boleh. Ini menguji itu ya, mental. Wah, kasih tepuk tangan dong. Iya nggak apa-apa. Kamu berani maju di sini itu udah luar biasa banget. Soalnya kamu itu baru saja memerangi sebuah ketakutan. Kalau mungkin bagi orang lain grogi, terus takut salah, kan itu nggak maju. Kenapa sih? Seharusnya kalau maju itu maju semua gitu. Karena di depan sini juga nggak ada apa-apa ya Kak Mutiara. Nggak ada apa-apa, nggak ada duri, nggak ada apa. Kenapa takut maju? Kalian hanya takut itu di dalam pikiran kalian sendiri, ya nggak? Atau kalian itu malu? Malu sama siapa ya? Kita kan sama-sama manusia. Di hadapan manusia mah kita semuanya sama, yang beda itu di hadapan Allah. Kalau di manusia semuanya itu kita nggak boleh itu ya nilai kayak aku lebih baik daripada dia, itu nggak boleh. Aku lebih pintar daripada dia itu nggak boleh. Karena semua penilaian itu yang terpenting adalah penilaiannya dari Allah kayak gitu. Jadi kita tuh semuanya sama. Nah, tengah nih Kak Mutiara nih kelas berapa nih? Oh 7 sampai, jadi baru masuk ya? Di mana? Nggak tahu. Ini temannya yang jilbabnya ini sama semuanya ada semua? Enggak. Oh enggak. Ya udah. Aduh mau. Ya langsung ini menjelang adzan. Ini adalah sebuah waktu yang mustajab. Karena menjelang adzan itu pintu langit itu dibuka.
Nah, itu saatnya berdoa. Bismillah dulu, lalu melanjutkan kakak ibu, menghafal Al-Quran, membawa orang tua ke Mekah, ingin sukses, mendirikan panti asuhan, masuk surga, berguna bagi nusa dan bangsa, ingin kuliah di luar negeri. amin, amin, masya Allah. Ayo aminkan semua. Amin. Ya Allah. Karena ketika kalian mengaminkan sebuah mimpi orang lain atau doa orang lain, maka para malaikat juga akan mengaminkan doa kalian juga. Nah, ini ada sebuah hadiah dari saya. Ini masih baru tadi ya. Karena itu karena atas, tapi nggak apa-apa, ini belum dibuka. Ini buat Mutiara. Semoga ayo foto tunjukkan ini. Nah, semoga mimpi-mimpi Mutiara dan teman-teman yang semua di sini diijabah sama Allah ya. Amin, amin. Semangat ya Mutiara. Udah ya, karena ini sudah menjelang asar. Nanti masih TPA ya? Ya. Iya, masih TPA. Insya Allah dari yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya ya. Bisa. Tadi yang saya sampaikan kira-kira bermanfaat nggak? Bikin tambah semangat nggak? Ya, saya tunggu ya karya-karya kalian, mimpi-mimpi kalian. Kita semuanya di sini menjadi saksi kalau kalian telah menulis 10 mimpi. Itu. Sudah, syukuran ala imamikum. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi pemaparan dari Kak Ayu dan Kak Roni ya, sangat bermanfaat ya, menginspirasi sekali, bisa dijadikan motivasi buat kita semua untuk meraih mimpi kita. Kalau cerita soal mimpi, saya tuh sebenarnya dulu waktu kecil punya mimpi yang sederhana. Apa? Saya pengen naik pesawat. Ya, dan alhamdulillah saya diijabah sama doa saya diijabah sama Allah. Dan dikasih yang lebih gitu. Biasanya kalau kita naik pesawat itu paling nggak kita harus mengeluarkan uang 500.000. Tapi saya naik pesawat gratis, saya dibiayai, saya diajarin jalan-jalan, bahkan pulang saya masih bisa ngomong. Ya, alhamdulillah bulan Januari kemarin saya tahun 2019 saya bersama salah seorang teman saya mengajukan lombanya diterima, lolos. Saya diundang ke Jakarta, dari panitia saya difasilitasi naik pesawat, hotel, makan, saya diajak keliling ke Monas, ke Ancol, kemana-mana, naik bisa ngerasain naik bis tingkat, naik Transjakarta, ya. Itu padahal mimpi saya itu sederhana, saya cuma pengen naik pesawat, tapi alhamdulillah saya naiknya dibiayai. Ya, terus pulangnya ya saya dikasih lebih sama Allah. Saya alhamdulillah juara 1 dan bisa bawa uang 25 juta. Ya, gitu. Itu padahal setelah saya pikir-pikir saya jadi teringat tadi. Oh iya, saya tuh dulu pengen banget. Saya 2019 itu cerita sama salah seorang sahabat saya gini. Mbak, anu yuk nabung gitu. Kita ke Bali naik pesawat gitu. Kita liburan ke Bali naik pesawat. Saya gitu. Tapi terus 2019 akhir ada virus corona yang menyebar ke seluruh dunia, akhirnya kan kita tidak bisa kemana-mana. Tapi bulan Januari doa saya dikabulkan sama Allah. Gitu. Itu mimpi sebenarnya sederhana sekali ya, tapi sama Allah malah dikasih lebih gitu. Jadi nggak ada salahnya kita mau bermimpi apapun asal mimpinya yang baik. Gitu ya, bisa diambil nilai positifnya ya gitu. Saya rasa ini cukup sekian ya. Itu ada 11 air putih ya seadanya bisa untuk menghilangkan ngelaknya ya. Bisa diminum dulu. Ini nanti yang TPA
boleh pulang dulu atau tinggal di sini tidak apa-apa. Untuk mbak-mbaknya nanti langsung pulang atau bagaimana? Di yang ini dari di sini, tinggal di sini. Maksudnya ikut ngaji di sini atau langsung balik? Oh iya, oke. Jadi nanti pulangnya hati-hati. Semoga selamat sampai rumah. Ya, jangan mampir-mampir ya pesan saya, karena ini kan kita nggak tahu virus itu kayak gini, nggak kelihatan. Jadi kalau kita mampir-mampir, takutnya nanti kita pas imun tubuh kita menurun, kita malah sakit gitu. Ya langsung pulang. Salam untuk keluarga. Ya, jadi nanti sampai rumah ya langsung dipikirkan saya punya mimpi ini tadi yang sudah saya tulis. Pokoknya saya berdoa sama Allah biar terkabul gitu ya. Entah besok atau tahun depan atau kapan nanti kalau kita sudah dewasa pasti itu terkabul gitu ya. Ditutup dulu itu nanti kalau mau sholat asar boleh sholat asar di masjid ya. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.